Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak suaranya? Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan usaha kita les privat Balendri. Dengan saya, Muhammad Iqbal, dan rekan saya, Reni Setiawati dan Indriani. Yang pertama, profil usaha. Nama usaha Balendri, jenis usaha jasa les privat, alamat Jalan Swadaya 1, Gang Rawa nomor 34, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Struktur organisasi, ketua saya sendiri, manajemen pemasaran Indriani, manajemen keuangan Reni Setiawati. Tujuan nomor 1, untuk membantu siswa mengatasi kesulitan dalam belajar. Kedua, untuk memberikan layanan pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan bagi masyarakat. Visi misinya. Visinya menerapkan pembelajaran yang mengedepankan proses yang menyenangkan, aktif, kreatif, dan inovatif. Misinya mewujudkan lembaga yang memiliki pelayanan yang penuh terhadap kebutuhan siswa. Menciptakan lembaga yang berkualitas baik dari segi pelayanan, soal, maupun kualitas mengajar. Aspek pemasaran. Dalam pemasaran, jasa menerapkan strategi 4P, yaitu product, price, promotion, dan place. Produk yang kami tawarkan merupakan jasa les privat, harga untuk kelas 1 sampai 3 40.000 per siswa, dan untuk kelas 4 sampai 6 45.000 per siswa. Promosi, dalam mempromosikan jasa les kami membagikan brosur ke sekolah-sekolah dasar yang ada di Jakarta Selatan. Tempat di lokasi yang strategis, nyaman, dan mudah dijangkau untuk para siswa. Produk life cycle. Les Balendri jika dilihat dari produk life cycle masih termasuk ke dalam tahap perkenalan karena produk ini baru diluncurkan ke pasar. Selanjutnya ada perkenalan usaha. Usaha yang akan kami buat adalah layanan jasa berupa les privat. Les privat ini mempunyai segmentasi pasar anak sekolah dasar kelas 1 hingga kelas 6. Mata pelajaran yang kami tawarkan adalah matematika. Biaya yang kami kenakan untuk setiap pertemuan sebesar 40.000 per siswa untuk SD kelas 1 sampai 3 dan 45.000 per siswa untuk kelas 4 sampai 6. Masalah yang sering dihadapi oleh orang tua adalah ketidakmampuan mereka untuk membimbing anaknya dalam proses pembelajaran. Apalagi di masa pandemi ini, banyak orang tua yang kesusahan untuk mendampingi anaknya belajar dengan alasan kerja, tidak paham materi ajarnya, dan lain-lain. Value proposition. Dari masalah di atas, maka diperlukannya jasa les untuk membantu membimbing anak dalam proses pembelajaran. Kami menawarkan waktu dan tempat yang sangat fleksibel kepada konsumen, sehingga konsumen bisa dapat memilih kapan dan di mana untuk melakukan les. Channel. Dalam proses berbisnis diperlukannya channel atau orang-orang yang dapat membantu dalam bisnis. Dikarenakan anggota kami ada yang mengajar di sekolah dasar, jadi hal ini bisa digunakan untuk membantu menyebarkan informasi. Aliran pendapatan. Sumber penghasilan bisnis kami berasal dari penjualan aset, di mana aset ini merupakan jasa yang kami tawarkan. Selanjutnya ada key research. Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam keberlangsungan usaha kami. Selain manusia, media sosial juga sangat penting untuk membantu kami menyebarkan informasi usaha kami. Selanjutnya, menganalisis kompetitor. Selain melakukan riset, menganalisis kompetitor juga diperlukan. Mengapa penting untuk melakukan analisis yang mendalam? Untuk mengetahui layanan yang disediakan oleh kompetitor, dan setelah itu bagaimana plan atau caranya usaha les privat kita berbeda, dan tentunya bisa lebih memuaskan dari segi pelayanan, pembelajaran, bahkan arahan diskusi dan penjelasan yang bisa membuat para siswa nyaman dan begitu mudah paham. Selanjutnya,
Rekan kami, Reni Setiawati. Selanjutnya ada kemudahan yang pelanggan dapat. Dalam hal ini, kita mampu mengendalikan teknologi yang pesat pada zaman sekarang, dengan contoh pendaftaran les private dengan online dan sekaligus lengkap dengan informasi les private. Yang akan dipilihnya dari segi informasi pembayaran, caranya seperti apa, dan metode yang digunakan seperti apa dari masing-masing jenjang kelas. Dan selain itu, aplikasi yang membantu siswa menjadi aktif belajar, misal dengan diskusi online melalui handphone atau gadget, jikalau keesokan harinya ada ulangan harian, UTS maupun UKK atau UAS. Tetapi hal ini diterapkan jika siswa sudah diperbolehkan menggunakan handphone sekitar siswa kelas 4 sampai 6 yang tujuannya positif dalam menggunakan handphone. Dan sementara jenjang kelas 1 sampai 3 dilakukan diskusi atau tes dengan kertas atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya nanti. Selanjutnya ada metode pembelajarannya. Berhubungan pembelajaran les private yang kami tawarkan dengan memuat pelajaran matematika, metode yang akan diajarkan berupa diskusi tentang bagaimana pemecahan masalah yang akan dihitung atau yang harus dijawab pada soal matematika tersebut dengan diskusi bersama, menghitung bersama, serta melakukan cara menjawab atas permasalahan pada mata pelajaran matematika. Dan akan memberi tambahan poin di setiap siswa yang mampu bisa menjawab soal terlebih dahulu dengan memberikan bintang atau sebagainya, agar para siswa antusias dan semangat dalam pergi ke tempat les dan merasa senang dan pede nantinya jika belajar di kelas mereka masing-masing. Selanjutnya ada manfaat yang diperoleh pelanggan. Akan membantu para siswa dalam mengerjakan pekerjaan rumah, serta mengajarkan para siswa cara-cara yang mudah atau simpel dalam pelajaran matematika, dan membantu mengasah dan meningkatkan daya keterampilan siswa dalam belajar, serta mengajarkan nilai-nilai positif dalam belajar maupun membentuk tingkah laku yang sopan dan saling menghormati antar teman. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. A. Biaya yang kami tawarkan lebih terjangkau daripada tempat les yang lain. B. Fasilitas pengajaran yang modern dengan teknologi masa kini. Lalu ada kelemahan, yaitu belum optimalnya koordinasi dan fungsi tim perencanaan dan pengelolaan lembaga pendidikan. Lalu ada peluang, meningkatkan kualitas, fasilitas, dan kuantitas yang terdapat di tempat les. Lalu ada ancaman, munculnya lembaga pendidikan dan les sejenis dengan tujuan dan orientasi yang sama. Lalu terakhir ada keuangan. Keuangan di sini adalah berupa pengeluaran-pengeluaran yang nantinya dibutuhkan oleh les private kami. Yang pertama ada print brosur sebanyak 100 lembar yang harga satuannya itu 1.000. Lalu ada spanduk 1 buah seharga 120.000. Lalu ada tempat pensil sebanyak 3 buah dengan harga satuannya 10.000. Lalu ada pensil 3 kotak yang harga satuannya 30.000. Lalu pulpen 3 kotak yang harga satuannya 40.000. Spidol 3 kotak yang harga satuannya 85.000. Penghapus papan tulis 3 buah yang harga satuannya 10.000. Lalu ada tinta spidol 3 buah yang harga satuannya 10.000. Papan tulis dengan ukuran 80 x 120 1 buah seharga 345.000. Lalu ada LCD dan layar proyektor 1 buah dengan harga 1.500.000. Lalu tempat sampah 1 buah 25.000. Dan terakhir ada kursi lipat besi yang kita beli sebanyak 10 buah dengan harga satuannya 300.000. Total dari semua pengeluarannya sebesar 5.645.000. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.